Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya ditemani oleh salah seorang dari ustadz kita, Ustadz Girbal. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya. Oke. Ya Ustadz, ini kesempatan pertama ini di bulan suci Ramadan bikin konten video bincang santai. Ya. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk membahas sedikit tentang tema puasa. Ini puasa adalah sesuatu yang dari kecil sudah kita laksanakan sampai besar, bahkan orang-orang ada yang sampai sudah punya cucu masih terus menerus mendapati Ramadan ini tiap tahun. Dan di antara tradisi kita di Indonesia, Ramadan itu selalu diisi dengan qiyamul lail sama ceramah. Jadi saya kira kalau pemahaman umum tentang puasa di kalangan masyarakat itu, saya kira sudah terlalu banyak penjelasan Ustadz ya. Ya. Nah, yang ingin saya ajak Ustadz bincang-bincang hari ini adalah menilik intisarinya saja, supaya tidak terlalu mengembang kiri kanan. Kira-kira menurut Ustadz itu intisari puasa itu seperti apa, atau mungkin ada pengertian sedikit tentang puasa? Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalam pemahaman agama kita adalah bulan yang sangat mulia, yang kemuliaan di antara kemuliaan bulan suci Ramadan menurut salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan allazi du'itum fihi ila diyafatillah. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kalian diundang, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna diyafatillah, diundang atau menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjamuan pada bulan suci Ramadan adalah sebuah pemahaman bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya, Dia undang hamba-hambanya pada bulan suci Ramadan untuk dijamu dengan jamuan rohani. Iya. Jamuan spiritual, jamuan yang membuat batin kita merasa kenyang, jamuan yang merasa batin kita akan terpuaskan. Oke, menarik Ustadz ya. Misalnya memang dia bersifat jamuan yang sifatnya rohania ya, puasa itu. Nah, yang jadi persoalan untuk kita selama ini, kebanyakan kita lebih sering terjebak dalam wilayah memahami puasa itu sekedar menahan makan, menahan minum, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Sementara pada wilayah sisi rohaniahnya puasa ini kadang sering kita abaikan. Ya. Ini mungkin karena cara pemahaman kita, mindset, pola pikir kita terlalu secara fikih syariatnya saja di dalam memahami puasa. Iya. Nah, ketika pemahaman fikih syariat kita hanya tertuju pada pemahaman urusan makan dan minum, Iya. itu puasa kita sah.
secara fikih. Sah menurut fikih ya. Iya, iya. Tapi kita ingin tidak cukup seperti itu. Iya. Bahwa bagaimana puasa ini bisa merubah gaya hidup kita. Bagaimana puasa ini bisa merubah cara pandang kita. Puasa bisa merubah perilaku kita. Ini yang kurang kita perhatikan. Padahal puasa sebenarnya memang ditujukan untuk itu. Makanya secara lugawi, secara bahasa, puasa adalah al-imsak, menahan. Menahan ini bukan sekedar untuk menahan diri tidak makan dan tidak minum. Kalau sekedar itu, waktu kita berumur anak-anak 4-5 tahun, kita sudah terbiasa untuk menahan untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari pada bulan suci Ramadan. Iya, iya. Itu artinya bahwa kalau sekedar pemikiran seperti itu kita cuma merubah jadwal makan kita yang terbiasa makan sarapan pagi, makan di siang hari, terus kita rubah makan pada sesudah maghrib. Habis maghrib dan waktu sahur ya. Waktu sahur. Itu sekedar merubah jadwal makan. Jadwal. Dan itu tidak ada yang luar biasa kalau yang hal-hal yang begitu. Nah, lebih banyak terjebak dalam pemahaman fikih semata ya. Sehingga puasa kita, mulai kita sejak anak-anak, mulai kita beranjak remaja, dewasa sampai tua, ya kita mengalami Ramadan tahun demi tahun begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja. Secara ritual, secara tradisi dan budaya begitu-begitu saja. Tidak ada mampu merubah kita baik secara karakter khususnya spiritual kita. Lantas bagaimana nih Ustaz? Ada kan riwayat yang masyhur dan hampir setiap Ramadan selalu jadi tema ya. Setan-setan pada saat Ramadan tiba itu dibelenggu. Semuanya dibelenggu, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka lebar. Sementara yang kita amati ketika memasuki Ramadan masih sering kita temukan ada orang-orang yang terjebak dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kira-kira itu apa penyebabnya, Ustaz? Itulah betapa mulianya bulan suci Ramadan ini, sehingga hadis Rasulullah mengatakan bahwa pada bulan suci Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, diikat. Itu adalah menunjukkan betapa mulianya bulan suci Ramadan. Tapi kenyataan dan realita yang kita lihat, masih ada saja beberapa saudara-saudara kita masih melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Apakah ini faktor tergoda oleh setan? Ini bukan digoda oleh setan, karena setannya sudah dibelenggu. Tapi inilah yang dimaksud, bahwa ada yang membuat manusia tergelincir untuk melanggar aturan-aturan Tuhan ketika bulan suci Ramadan, yaitu dorongan hawa nafsunya. Jadi ya, dorongan hawa nafsu yang ada dalam diri manusia, yang sebelum masuk Ramadan dan setelah masuk Ramadan ini tidak mampu dikontrol, tidak bisa diimsak, tidak bisa ditahan, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dicegah, sehingga ini yang membuat manusia terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama. Jadi bisa disimpulkan, Ustaz ya, betul setan terbelenggu, tapi nafsunya masih menguasai. Dalam diri manusia masih ada nafsu yang apa namanya bisa menjebak kita untuk berbuat. Bahkan nafsu itu yang semakin besar, akhirnya kita sendiri manusia menjadi setan. Jadi setan sendiri. Oke, Ustaz. Jadi menarik ya. Wajar ketika di antara pemaknaan puasa itu ia bisa dimaknai dari kata imsak, menahan. Artinya ingin mendapatkan puasa yang
menanjak, punya efek dalam diri, maka di antara yang paling penting itu adalah menahan. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai bulan suci Ramadan. Ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus dan paling mulia untuk saya lakukan pada bulan suci Ramadan? Rasulullah menjawab, adalah ketika kamu tidak melanggar atau tidak bermaksiat kepada Allah. Itu adalah perbuatan yang paling mulia menurut Rasulullah. Artinya ketika kita mampu menahan untuk tidak berbuat maksiat, kata Rasulullah, itu adalah perbuatan yang paling mulia. Lebih mulia daripada membaca Al-Quran, lebih mulia daripada Qiyamul Lail, lebih mulia daripada ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan yang lainnya, yaitu menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Saya ingat ini Ustaz, ada di antara ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya mal wajibu wa mal aujab, apa yang wajib dan apa wajibnya wajib. Dan jawabannya Sayyidina Ali pada saat itu persis dengan jawabannya Ustaz, bahwa yang wajib itu adalah menaati Allah, sementara wajibnya wajib adalah mencegah diri, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi ini tingkatan yang paling langkah paling awal ya, memulai puasa kita agar bisa berkualitas, bisa mendatangkan perubahan pada diri. Tiada lain kecuali memulainya terlebih dahulu dengan menahan diri ya, menahan diri untuk tidak bermaksiat. Ya, ini kan bulan puasa sebenarnya adalah sebuah madrasah, sekolah pendidikan rohani, madrasah atau rohaniah. Di saat kita tidak mampu menjadi murid yang baik pada madrasah rohaniah ini, maka kita akan berada pada kelas ya itu saja. Ya, itu saja. Kalau kita masih di kelas SD ya SD saja tingkatan puasa kita. Padahal madrasah rohaniah ini punya tingkatan yang bisa lebih tinggi lagi. Kita bisa naik tingkat di SMP, SMA, kuliah, jadi profesor. Itu secara rohaniah. Itu secara rohaniah. Nah, dijelaskan di dalam agama adalah puasa dihadirkan untuk kita menata secara rohaniah siapa sebenarnya lawan musuh kita sebenarnya pada bulan suci Ramadan. Karena setan sudah dibelenggu. Ternyata musuhnya ada dalam diri kita. Dan musuh ini adalah musuh yang paling nyata dan paling besar, tapi betapa kita tidak sadari. Itu yang pernah disampaikan baginda Nabi ya saat keluar dari perang Badar, Ustaz. Nah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ternyata jihad melawan diri sendiri itu adalah jihad yang paling dianggap besar dalam agama kita. Kira-kira Ustadz, menurut pandangan Ustadz sendiri, ketika misalnya hawa nafsu tadi bisa ditundukkan, efek apa yang sebenarnya kekacauan yang terjadi, bahkan kekacauan dalam beragama itu bermula daripada hawa nafsu. Iya. Nah, makanya yang terjadi selama ini ada yang namanya ekstremisme, ada radikalisme, ada terorisme. Itu adalah hawa nafsu, bukan beragama. Iya. Karena ketidakmampuan memahami lawan yang sebenarnya, musuh yang sebenarnya di dalam diri kita masing-masing. Iya. Nah, itu yang membuat kekacauan demi kekacauan di saat kita hidup. Bahkan kekacauan di dalam kita beragama. Fenomena-fenomena sekarang kalau kita sangkut pautkan, sebenarnya bulan suci Ramadan ini adalah madrasah yang luar biasa.
memang Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada kita, diundang, dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini untuk kita kembali kontemplasi, kembali tafakur, kembali memikirkan tentang diri kita sendiri. Siapa sebenarnya kita, siapa kita sejatinya sebagai manusia. Di saat itu, di saat kita belum memahami kesejatian kita, hakiki kita sebagai manusia yang sebenarnya, disinilah yang muncul adalah kita sebagai fisikal manusia, bentuknya sebagai manusia, tapi mungkin karakter kita, perilaku kita, gaya berpikir kita seperti binatang, tidak jauh beda dengan binatang. Jadi ketika nafsu tidak mampu ditundukkan, bentuk kita manusia, tetapi sifat atau gambaran rohania kita justru tampilan hewan ya. Menarik juga ya untuk persoalan ini, sebab sebenarnya kalau diperhatikan dengan baik, intisari puasa sebenarnya di situ bisa mengelola diri supaya nafsu itu betul-betul bisa diarahkan dengan baik, bisa dikuasai, bukan menguasai kita. Sebenarnya ajaran-ajaran agama ini sebelum kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, perintah-perintah agama yang lain, yang lebih diutamakan itu adalah bagaimana kita mengenal diri sendiri, memahami diri kita sendiri. Jadi salah satu juga puasa ini adalah kita diajak untuk kontemplasi kembali kepada kesejatian diri kita masing-masing. Karena dari situlah di saat kita kehilangan kontrol terhadap diri sendiri, kita kehilangan pengendalian terhadap diri sendiri, kita akan menjadi binatang buas. Lebih buas daripada binatang-binatang buas yang ada di hutan, yang ada di katakan buaya, harimau, singa. Manusia lebih buas ketika hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Dan agama hadir untuk itu. Agama hadir untuk itu dalam bentuk seperti puasa ini. Nah, kenapa kita katakan contoh kecil saja keseharian kita pada bulan suci Ramadan ini. Di saat kita ingin iftar, kita ingin berbuka puasa, kita begitu bergejolak nafsu kita untuk mau makan ini, mau makan itu. Kita dihidangkan di meja dengan berbagai macam makanan. Tetapi ketika kita sudah dihadapkan cuma 1-2 makanan sudah selesai, kita menghilangkan rasa lapar dan dahaga kita. Kenapa? Karena itu adalah panggilan nafsu ya. Terlalu banyak keinginan-keinginan. Terlalu banyak keinginan. Begitu masuk buka puasa justru baru beberapa teguk air sudah membuat kenyang. Oke, Ustadz, dalam puasa ini kan seperti yang Ustadz gambarkan tadi, dengan cara menundukkan nafsu, melatih diri untuk menundukkan nafsu, efek yang ditimbulkan itu adalah bisa membangun karakter kita, kepribadian kita yang tadinya memiliki sifat-sifat kebinatangan, egois, pemarah, merasa diri paling benar, suka memfitnah, suka nyinyir, ndak senang lihat orang mendapatkan kebahagiaan. Itu semua panggilan-panggilan nafsu. Panggilan-panggilan nafsu semua. Dorongan-dorongan nafsu. Iya, selalu yang didatangkan itu adalah keburukan-keburukan keburukan-keburukan, dan itu adalah realitas yang nyata dalam kehidupan keseharian kita. Terakhir Ustadz, ketika misalnya dari aspek nafsu tadi sudah mampu ditundukkan, mampu mengubah karakter kita dari karakter yang tidak baik
diantar menjadi mulia. Apakah setelah itu masih ada? Di saat mampu kita di sini mampu pengendalian terhadap hawa nafsu, pada ujung-ujungnya kita akan selesai pada bulan suci Ramadan, akan terlahir menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa. Inilah yang ingin diraih. Inilah istilahnya, siapa yang mampu meraih gelar ketakwaan ini akan mampu menjadi manusia yang muttaqin, yang sifatnya tidak muttaqin itu adalah dia sebisa mungkin dia menjadi manusia yang memberikan cahaya manfaat kepada orang lain, memberikan selalu solusi kebaikan, selalu memberikan kontribusi positif kepada yang lain. Itulah manusia-manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Ini tujuan daripada ayat suci Al-Quran itu yang sering kita ulang-ulang, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Ya itu, dan tidak mungkin kita sampai pada derajat la'allakum tattaqun kalau kita belum mampu kendalikan diri kita, ego kita, hawa nafsu kita. Oke, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada lanjutan-lanjutannya. Iya, sebenarnya masih banyak ini gitu. Ini baru tingkatan yang paling dasar ya. Langkah paling awal untuk memulai puasa yang berkualitas pada diri sendiri, yakni tidak hanya berpikir tentang makna lahiriahnya sekedar menahan makan dan minum, tetapi memulai puasa yang berkualitas itu langkah awalnya adalah berusaha imsak, menahan diri, mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yang sering menjebak diri kita dalam perilaku-perilaku buruk, baik perbuatan zalim untuk diri sendiri maupun perbuatan zalim untuk orang lain dalam bentuk fitnah atau bahkan mungkin perbuatan-perbuatan yang sifatnya fisik, menyakiti dalam bentuk fisik. Oke, untuk konten kali ini kita cukupkan, dan insyaallah ada kesempatan terima kasih berikutnya. Juga mudah-mudahan channel Bincang Santai ini yang dipimpin oleh Ustaz Yunan selalu memberikan manfaat, selalu memberikan kita pelajaran-pelajaran positif buat kita semua, baik di dalam pemahaman kita di dalam beragama dan pemahaman kita berbudaya. Mungkin demikian, terima kasih atas undangannya. Demikian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.